Tanaman ini aslinya berasal dari Eropa. Dari namanya aja itu dalam bahasa Prancis ya, yang artinya dande atau gigi, lion atau singa. And little bit orangey. This is so big. Citrusy ya. Sour, Mhm. a little bit sweet, Mhm. and a bit nutty. Selamat datang di kupu-kupu.com, lifestyle dan entertainment, di mana kita akan fokus dengan health, wealth, and style. Nah, hari ini rencananya kita mau panen bunga liar atau yang biasa disebut dengan dandelion. Di sini biasanya orang-orang menganggap dandelion ini sebagai rumput gitu ya. Jadi makanya mereka pakai orang kayak gitu di sana. Di sana itu mereka akan potong rumput karena dianggapnya sebagai rumput tak berguna. Padahal sebenarnya dandelion ini banyak banget manfaatnya dan sangat sehat buat kesehatan. Hari ini aku mau panen bunganya. Jadi nanti rencananya sebagian akan kita bikin salad langsung dimakan karena rasanya tuh manis banget. How is it? Good. My turn. Rasanya kayak apa ya, kita lihat. Why you look at me like that? Kali, you go away. Rasanya itu manis. And little bit orangey. This is so big. Citrusy ya. Sour, Mhm. a little bit sweet, Mhm. and a bit nutty. Sour, kecut dikit, kayak lemon, terus berasa kayak kacang, nati kayak gitu. Enak pokoknya. Sebagiannya lagi mungkin akan kita bikin wine. Nah, kita juga akan nanti balik lagi atau kita akan kolek yang udah tua untuk diambil bijinya. Nah, bijinya ini nanti akan kita tumbuhkan menjadi makanan juga alias microgreen. Karena dandelion itu sangat bagus dari mulai daunnya, badannya, bunganya, dan juga akarnya. Akarnya itu jauh lebih bagus untuk kayak dibikin kopi itu loh. Jadi kita keringkan, terus nanti kita haluskan, terus bisa dibikin kayak minuman untuk teh atau kopi. Rasanya mirip-mirip seperti kopi dan benefitnya luar biasa banget pokoknya. Oke, langsung aja yuk kita lihat. Balik lagi, aku mau panen dulu, oke? Grow into each other. Oh my god. It's like a celery. Yeah, so big. Oh, it's bitter? No, it's actually all right. So big. It's all Tanaman fat. ini aslinya berasal dari Eropa. Dari namanya aja itu dalam bahasa Prancis ya, yang artinya dande atau gigi, lion atau singa. Oke, jadi sekarang kita perjalanan pulang. Nah, bapaknya anak-anak mampir sebentar untuk beli keperluan kayak susu, telur, butter kayak gitu ya buat bikin ghee. Nah, buat temen-temen yang belum nonton video ghee, nanti bisa klik di sana, ada video tentang ghee. Wait. I'm talking to my friend here, Daddy. Wow, you're doing good. They have butter? No butter. Oh, we didn't make ghee. I was promoting about ghee. Oke, butternya nggak dapet. Tapi tetap aja ya, kalau teman-teman mau lihat bagaimana caranya bikin ghee, nanti boleh diklik di sana. Kita ada video apa itu ghee butter. Nah, sekarang kita pulang untuk masak
Is that something open? Masak bunga dandelion tadi, terus nanti rasanya kayak apa, hasil akhirnya kayak apa, kita lihat, oke? See you di rumah. Walaupun kebanyakan orang berpikir ini hanya rumput yang menyebalkan, tetapi banyak juga loh orang-orang yang bela-belain bayar mahal, bahkan jauh lebih mahal dari harga prime ribs atau lobster. Karena dandelion ini sebenarnya adalah superfood, mengobati segala macam penyakit dari mulai kolesterol, anti-aging, darah tinggi, pengen kurus, makan daunnya. Bagus juga buat liver, anti kanker, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget. Nah, sekarang aku lagi panen untuk benihnya atau seed dari dandelion ini. Karena di sini untuk benih ini dijualnya cukup mahal. Sebagai perbandingan, di sini dijualnya per 50 gram itu harganya sekitar $55 atau 600.000. Sedangkan dengan biaya yang sama, aku bisa membeli benih yang lain sekitar 10 kilo ya, bukannya cuma 50 gram aja. Nah, ini adalah benih yang tadi kita kumpulkan sendiri. Rencananya kita akan bikin benih ini tumbuh menjadi microgreen yang kemudian 20 hari kemudian akan kita panen dan menjadi makanan kita. Sekarang aku akan ajak teman-teman untuk ngintip sedikit microgreen kebun kita. It's beautiful sunset. Teman-teman masih ingat itu nggak? The hills. Kelihatan nggak? Kayak itu tempat kita menginap dengan motorhome kita, itu ngintip sedikit di sana. Dan sekarang aku di balkoni menikmati teh hasilnya tadi ya. Udah mau habis. Rasanya enak, kayak green tea, ada hint sedikit pahit, tapi ada rasa manisnya juga. Aku nggak pakai gula ya. Benefitnya banyak banget, yang pasti aku akan minum teh ini setiap hari. Gratis, ya kan? Dari alam dan bikin kamu awet muda, lebih sehat, why not? Nah, buat teman-teman kalau suka dengan video seperti ini, boleh komen di bawah ya. Kalau di Indonesia kira-kira apa sih tanaman yang liar yang bisa digunakan seperti ini juga? Nggak tahu apa, nanti kita bisa saling bertukar informasi. Jadi nanti kalau pas aku ke Indonesia, aku juga akan melakukan hal yang sama. Hunting kayak gitu dari alam yang sehat, yang kembali ke alam lah. Nah,
Di video selanjutnya, jangan lupa ya nanti klik di sana, aku akan bikin video tentang bagaimana akhirnya microgreen atau kecambah yang kita tumbuhkan dari dandelion tadi. Itu kurang lebih 20 hari dari sekarang. Dan juga aku akan share tentang microgreen dan kenapa kita bikin microgreen, juga kenapa aku pikir teman-teman wajib bikin atau makan microgreen juga. Karena keadaannya sekarang ini sangat memprihatinkan. Jadi gimana caranya kita kalau bisa hidup itu sustainable atau bisa tidak tergantung dengan pasar. Satu-satunya cara yang gampang menurutku adalah dengan cara berkebun di dalam rumah atau microgreen. Kalau berkebun di luar rumah itu kan tidak semua orang punya halaman, sedangkan microgreen bisa di dalam rumah. Buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin bisa di-subscribe karena tiap minggu aku akan selalu bikin video tentang lifestyle dan entertainment, juga topik seputar health, wealth, and stealth. Sampai jumpa. Bye.